Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan berpangkat. Yang selanjutnya akan Ibu bahas adalah tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan notasi ilmiah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pangkat nol. Perhatikan bentuk perpangkatan berikut ini. 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Kalau kita masukkan sifat ketiga, maka untuk pembagian kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Sehingga 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 adalah 3 pangkat 4 dikurang dengan 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 0. Berapakah hasil dari bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan 0? Berikut uraiannya. 3 pangkat 4 bisa kita buat menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ingat, 3 pangkat 4 itu artinya adalah bilangan 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Dibagi dengan 3 pangkat 4. Artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jika kita coret yang atas, bilangan atas dengan bilangan bawah, maka dapatlah hasil 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 adalah 1. Yang perlu diingat, jika suatu bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya itu adalah 1. Maka di sini hasil 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 bukan 0, tetapi 1. Karena dia membagi dirinya sendiri, sehingga hasilnya adalah 1. Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan setiap bilangan pokok yang dipangkatkan dengan bilangan 0, hasilnya adalah 1. Maka berlakulah rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Terlihat pada contoh, jika bilangan P dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Yang kedua, 100 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Negatif 3 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dan bilangan pecahan 1/2 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Terlihat di sini, setiap bilangan pokok yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Tidak peduli itu adalah bilangannya berbentuk misalkan P atau X pangkat 0 atau XY pangkat 0, hasilnya tetap 1. Materi yang selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah pangkat negatif. Perhatikan bentuk perpangkatan berikut ini. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Untuk mengoperasikan perpangkatan ini, kita tinggal masukkan sifat ketiga. Jika bilangan pokoknya sama dan dia dibagi, kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 2. Berapakah hasil dari bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan negatif? Berikut uraiannya. Kalau 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 kita uraikan, maka hasilnya menjadi 3 dikali 3. Karena 3 pangkat 2 itu artinya 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 di sini artinya adalah perkalian bilangan 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Maka menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian kita sederhanakan, 3 dicoret dengan 3 yang di bawah, 3 atas kemudian dicoret lagi dengan 3 bawah. Hasil dari 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4 adalah 1 per 3 pangkat 2. Kenapa yang di atas itu 1? Sedangkan kita sudah habis membaginya dengan yang di bawah. Ingat yang Ibu katakan tadi. Suatu bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya itu adalah 1, bukan 0. Makanya di situ hasil 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4 adalah 1 per 3 pangkat 2. Berdasarkan uraian perpangkatan tersebut, dapat disimpulkan setiap bilangan pokok yang dipangkatkan dengan bilangan negatif, hasilnya akan berbentuk pecahan dengan pangkatnya menjadi positif. Seperti contoh tadi ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4, kita hasilkan tadi adalah 3 pangkat negatif 2. Untuk itu, dapat kita buat menjadi 1 per 3 pangkat 2. Di sini dapat kita lihat ya, 3 pangkat 2-nya itu pangkatnya sudah menjadi pangkat positif dan dia juga sudah berbentuk pecahan. Sehingga berlaku rumus jika A dipangkatkan dengan suatu bilangan negatif, maka hasilnya itu adalah 1 per A pangkat M. Contoh yang pertama yaitu 5 pangkat negatif 3. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. 5 pangkat negatif 3 artinya 1
per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 di sini akan kita uraikan lagi. Ingat, 5 pangkat 3 itu artinya bilangan 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka menjadi 1 per 5 dikali 5 dikali 5. Maka hasil dari 5 pangkat negatif 3 adalah 1 per 125. Contoh nomor 2 yaitu 1 per 3 dipangkatkan negatif 2. Nah, jika soalnya berbentuk pecahan, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk negatif. Seperti pada rumus yang berlaku, A pangkat negatif M itu hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Rumus ini berlaku sebaliknya. 1 per A pangkat M dapat kita ubah menjadi A pangkat negatif M. Maka pecahan pada soal nomor 2 akan kita bentuk menjadi bilangan pangkat negatif. Kenapa? Agar lebih gampang. Maksudnya di sini, jika kita mengubahnya menjadi bentuk negatif, kita dapat mengoperasikannya dengan menggunakan sifat ketiga, yaitu bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Yang mana nanti jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga kita dapat mengerjakan soal nomor 2 ini seperti bilangan berpangkat yang biasanya. Langsung saja kita lihat pembahasan soal nomor 2. Seperti yang tadi ya, 1 per 3 akan kita jadikan dulu sebagai bilangan berpangkat negatif. Sehingga menjadi 3 pangkat negatif 1. Karena tadi 1 per 3 dipangkatkan negatif 2, maka 3 pangkat negatif 1 juga kita pangkatkan negatif 2. Nah, disinilah kita akan menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu apa, Bu? Sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka kita akan langsung saja mengalihkan pangkatnya. Sehingga menjadi 3 pangkat negatif 1 dikalikan dengan pangkat negatif 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Disinilah maksud Ibu, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif itu adalah positif. Sehingga hasil dari 1 per 3 pangkat negatif 2 adalah 3 pangkat 2. Jika kita uraikan, 3 pangkat 2 itu artinya bilangan 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya adalah 9. Pada slide berikut, silakan kerjakan soal pangkat 0 dan pangkat negatif. Materi terakhir yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini adalah tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Bentuk umumnya adalah A dikali 10 pangkat M. Di mana bilangan A lebih dari sama dengan 1 dan bilangan A kurang dari 10. Artinya, bilangan A paling kecil adalah bilangan 1 dan paling besarnya adalah bilangan 9. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Ubahlah bilangan berikut dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Soal yang pertama itu adalah 2000. Untuk membuat menjadi notasi ilmiah, yang pertama sekali kita lakukan adalah mencari A-nya. Untuk mencari A, silakan perhatikan mulai dari angka pertama bilangan 2000. Apakah sudah memenuhi syarat A? Ingat tadi syarat A itu adalah paling kecilnya adalah bilangan 1 dan paling besarnya adalah bilangan 9. Dari bilangan 2000, yang memenuhi adalah 2. Kenapa tidak kita ambil 20? Karena 20 sudah lebih dari 10, maka dia tidak masuk ke dalam syarat A. Langsung saja kita bentuk menjadi A dikali 10 pangkat M, di mana A itu adalah tadi 2. Sekarang kita tinggal mencari 10 pangkat berapakah dia? Nah, mencari pangkat dari bilangan 10, kita tinggal hitung saja ada berapa bilangan di belakang angka 2. Ternyata ada 3 bilangan. Sehingga didapatlah hasil 2000 itu notasi ilmiahnya adalah 2 dikali 10 pangkat 3. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu 0,0005. Bagaimanakah kita membentuk notasi ilmiahnya? Jika dia berbentuk bilangan berkoma, untuk mencari A, silakan cari bilangan sama dengan 1 atau kurang dari 10. Pada soal nomor 2, A-nya adalah 5, karena 5 memenuhi syarat A. Kenapa tidak 0? Karena 0 itu kurang dari 1, maka tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kita buat bentuk bakunya menjadi A dikali 10 pangkat M dengan A-nya adalah 5. Berapakah pangkat dari bilangan 10?
Untuk mencarinya, silakan hitung bilangan setelah koma sampai bilangan yang menjadi A. Pada soal nomor 2, 0,005 diperoleh bentuk bakunya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 3. Terlihat perbedaan contoh nomor 1 dengan nomor 2. Ya, pada pangkat di bilangan pokoknya, yaitu 10. Sebagai pengingat, jika yang dinotasikan adalah bilangan bulat, maka pangkatnya positif. Tetapi jika yang dinotasikan adalah bilangan desimal atau berkoma, maka pangkat pada bilangan pokoknya adalah negatif. Terlihat bedanya ya. Yang nomor 1 itu adalah bilangan bulat, sedangkan untuk contoh soal nomor 2 itu adalah bilangan berkoma. Silakan kerjakan soal notasi ilmiah pada slide berikut. Baiklah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan kerjakan tugas yang ada di dalam video ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.